Baik, selamat pagi teman-teman ya. Ini saya akan coba jelaskan menggunakan naskahnya punya Mutia ya. Judulnya Rancang Bangun Kotak Sampah Pintar Berbasis IoT. Kata kuncinya di sini ada 3, rancang bangun, ya kan? Kotak sampah pintar sama Internet of Things. Gitu kan? Ya, Pak. Ya. Di latar belakang kita mau menceritakan kenapa kita akan melakukan penelitian di situ. Ya. Nah, artinya di sini ya, yang pertama di paragraf pertama kita harus menjelaskan objek tentang objek penelitiannya. Ya. Kalau di sini Mutia dia di Kampung Kebun Kopi nih ya, Kampung Kebun Kopi ya, RT 0 ini RW 4 terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Areng, Tangerang Selatan yang apa gitu ya. Terletak di Kelurahan Pondok Betung gitu kan, urutannya kan gitu. Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, dan bukan dan dong, kota ya, kota Tangerang Selatan, gitu kan. Ini merupakan apa? Daerah yang rawan sampah misalnya. Gitu. Ini udah kelihatan nih, ya. Udah kelihatan nih daerah yang rawan sampah. Udah kelihatan nih ya. Ngerti nggak? Halo? Ya, Ya, halo. Pak. Dari kalimat pertama ini kelihatan nih akan mengarah kemana nih, gitu ya. Iya, Oke, berkaitan dengan judul nggak ini? berkaitan, Pak. Berkaitan dengan judul, gitu. Ngerti nggak? Iya, iya, Pak. Kira-kira di sini apa yang mau dijelasin? Pasti jelasin kenapa sih Sampahnya itu. Kampung Kebun Kopi ini ya merupakan daerah rawan sampah. Wah, iya gitu. Nyambung nggak dengan judulnya? Nyambung, Pak. Nyambung ya. Memang belum kelihatan kotak sama pintar, tapi udah kelihatan jelas-jelas ini ngomongin sampah nih, gitu ya. Berarti ini jelasin berapa kakaknya, ya kan? Berapa luas wilayahnya, kemudian berapa produksi sampahnya, dari mana kita dapat situ? Bisa dari wawancara, bisa dari observasi, tapi nggak usah diomongin saya wawancara gitu di sini nggak usah, ya. Di sini cuma tulis-tulisan aja nih ya. Dari mana datanya? Berdasarkan observasi, wawancara, atau ada data-data dokumentasi gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ada yang mau ditanya? Untuk paragraf 1 sih apa, Pak? Oke ya. Lanjut, paragraf kedua. Paragraf kedua kita mau menceritakan tentang apa? Tentang pengelolaan sampah kan? Iya kan? Di sini misalnya pada wilayah tersebut pengelolaan sampah dilakukan oleh siapa gitu kan? Dilakukan oleh siapa, Mut? Halo, Mut. Kok dia nangis? Makanya itu. Mut, Iya, Pak. ini siapa yang mengelola? Suaranya. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Iya, ditawain sama LP kamu. Mut, pada wilayah tersebut pengelolaan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan. Pada wilayah tersebut beginilah ya, biar lebih enak ya. Pengelolaan sampah di wilayah tersebut sudah dilakukan secara terstruktur gitu ya. Nah, gitu kan?
Misal nih, pengelolaan sampah di wilayah tersebut sudah dilakukan secara terstruktur. Oke? Nah, berarti di sini menjelaskan apa? Menjelaskan siapa yang memimpin masalah sampah ini, pekerja-pekerjanya sih ada berapa orang, gitu kan? Oke? Ngerti nggak? Ya, Pak. Ngerti ya? Kalau jumlah tempat sampahnya kan ada di atas semua sini ya, prosesnya aja nih, gitu ya. Kemudian di sini, halo, ya. Di sini dengan jelas kalian kalian deskripsikan bagaimana pengelolaan sampah. Teknisnya itu seperti apa sih? Ya, di sini udah ngomongin teknis nih. Ya. Teknis atau kalau ada SOP boleh, standar operasional prosedurnya. Ya. Foto apaan tuh nongol? Halo, yang lain gimana? Bisa? Ya, Bisa masih dengar, bayangkan Pak. ya? Maksudnya bisa dibayangkan untuk di naskah skripsi kalian gitu ya, masing-masing ya. Iya, Pak. Oke Iya, ya. Nah ini nggak boleh ngarang-ngarang semua, ini nggak ada yang ngarang-ngarang. Semuanya berdasarkan fakta di lapangan seperti apa. Dari mana dapatnya? Dari observasi, dari wawancara, dari data-data dokumentasi. Sudah? Begitu di sini sudah dijelaskan, baru kita jelaskan di sini masalah. Ya. Oke. Misalnya, meskipun telah dilakukan pengelolaan secara terstruktur, namun masih saja terdapat masalah. Gitu ya. Yang timbul. Tuh, ya. Oke. Jadi ketahuan ya, begitu masuk sini, oh ini mau ngeliatin, mau membahas, ini yang bersangkutan yang ngilang nih. Elvi, masih ada Elvi? Ya, masih, Pak. Oh, masih hidup ya? Ya, masih. Si Mut gimana si Mut? Sinyalnya hilang. Gimana? Ngerti ya? Jadi si penguji nanti pasti tahu dia, oh ini masalahnya di sini. Yang jadi nanti apa namanya? Jadi permasalahan di seminar, apakah penguji setuju dengan permasalahan yang kalian ungkapkan di sini? Gitu. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, halo, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. nanti tergantung pengujinya. Penguji setuju nggak dengan permasalahan yang kamu tuliskan di sini gitu loh. Kalau dianggapnya mengada-ngada, ya pasti penguji nggak setuju. Ah, kamu nih bohong nih, kamu nih begini nih ya. Ini masalahnya dibikin-bikin aja nih, padahal nggak ada masalah gitu. Ngerti nggak? Ya. Oke ya. Nah, setelah permasalahan di sini ada disebutkan bagaimana seperti apa ya. Maka selanjutnya di sini ini panjang banget nih si Mutia nih. Oke. Di sini kan kalau si Mutia langsung maka dari itu perlu adanya kotak sampah yang bisa langsung terhubung aplikasi yang digunakan oleh pengumpul sampah memutin. Ini langsung bingung nih mana dia ininya gitu kan. Kalimat utamanya mana nggak ada nih. Ya. Ini ya. Nah, kalau bisa di sini ya menceritakan ya masalah solusi yang akan kita coba berikan ya, atau kita ungkapkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini
Gitu ya. Misalnya si Mutia kan di sini ngomongin iot ya. Ya, Pak. Dia ngomongin iot ya. Ya. Mana dia? Nah, di sini ya. Teknologi Internet of Things gitu ya. Gitu kan? Salah satu media yang dapat menghubungkan, atau jangan gini lah ya. Atau gimana ya enaknya ya. Kalau kita bicarakan teknologi-teknologi ini, Mut, kamu pakai iot, pakai apa lagi, Mut? Pakai IoT, Pak. Pakai apa? Pakai Iotnya apa aja nih kamu nih komponennya? Arduino. Arduino terus? ESP8266. Terus server pakai apa servernya? Servernya cloud numpang. Iya. Hah? Saya pakai apa? Ini ya, Pakai Blink apa ya. namanya Blink itu ya? Iya, Ini? Blink, Pak. Ya, aplikasi Blink. Ini Aplikasi Blink. Iya. aplikasi Blink. Nah, di sini kalian memunculkan itu ya, Internet of Things gitu ya. Tadi ada aplikasi Blink segala macam gitu ya. Yang bisa gitu ya. Oke. Yang bisa digunakan untuk membantu ya membangun suatu alat gitu loh. Ya. Yang bisa apa istilahnya? Mempercepat gitu loh ya. Di sini kalau bahasanya menyelesaikan masalah itu penguji kurang suka ya. Meningkatkan kinerja misalnya gitu ya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Halo? Tidak Iya, dimengerti? Pak. Ya, halo Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi di bab 3 itu ya kalian munculkan teknologinya dan nyatakan bahwa teknologi tersebut bisa dimanfaatkan ya, bisa dirancang dan dibangun suatu alat yang bisa meningkatkan kinerja gitu. Nah, bisa meningkatkan kinerja dan mengurangi permasalahan yang akan terjadi. Bisa? Ya, Pak. Oke. Sudah? Nah, baru ya di paragraf keempatnya, baru kalian ya di latar belakang biasanya ada pernyataan gitu. Dengan itu maka timbullah ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang judulnya rancang bangun kotak sampah pintar berbasis iot gitu. Oke, sampai situ dulu. Setuju nggak tuh? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Pak. Jadi ini paragraf 1 tuh tentang objek ya, Pak ya. Paragraf 1 Ya. objek. Paragraf 2 untuk proses dari penelitiannya. Bukan proses penelitian. Proses pelaksanaan pekerjaan di sana itu seperti apa? Dari objeknya itu ya, Pak. Iya. Terus paragraf 3 itu masalah yang terjadi ya, Pak ya. Iya. Lalu untuk paragraf 4 hasil dari masalah diciptakan suatu Paragraf alat. 4-nya. Bukan, paragraf 4-nya kita mengungkapkan teknologi-teknologi terkait yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja atau mengurangi masalah. Ya. Dengan demikian timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap di sini rancang bangun kotak sampah pintar berbasis iot. Oke, nyambung ya? Nyambung. Oke. Jadi
latar belakang itu nggak boleh lepas dari ini. Ya, oke, Iya, Pak. bisa ya. Ini saya rekam, nanti kalian bisa menonton lagi ya, Oh iya. Iya, Pak. Baik, si Pak. rekamannya, Baik, Pak. gitu ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, rumusan masalah biarkan aja begini dulu ya. Oke. Batasan masalah ya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Ya langsung di sini. Ya, harusnya narasi di awal ini menceritakan tentang luasnya permasalahan pengelolaan sampah tadi di atas ya. Misalnya dalam pengelolaan sampah itu ya dengan menggunakan teknologi Internet of Things ada permasalahannya itu cukup luas gitu. Kasih tahu dulu cukup luas ya, cukup luas. Ada A, B, C, D, E gitu kan. A, B, C, D, E, F, G misalnya ya. Kalian yang tahu itu. Nah, kemudian dibatasi. Dalam penelitian ini hanya dibatasi yang C, D, sama F misalnya. Gitu loh, ngerti nggak? Itu adalah pembatasan masalah. Gitu, ngerti? Iya, Pak. Gimana, Elvi sama Mutia? Jangan. Halo? Pak lebih itu lagi deh Pak, lebih apa ya? Coba diulang lagi Pak. Oh, oke. Jadi sebelum kita kasih ini batasan, kita narasikan dulu ya tentang keluasan pembahasan kalau di sini ya pembahasan pengelolaan sampah sama menggunakan teknologi berbasis IoT tadi ya. Ya. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Misal. Nah, dalam penelitian ini dibatasi permasalahan tersebut ya hanya kepada misalnya B, C, dan D gitu. Ngerti nggak? Ya. Ngerti? Iya Pak. Ya, gitu ya. Misalnya tidak membahas lebih dalam zat yang terkandung dalam sampah. Ya, siapa yang bilang ini mau dibahas? Iya kan? Gitu. Jadi ngerti ya maksud saya? Gitu ya. Dalam proses pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi ini gitu ya. Namanya permasalahan lain. Ini contoh ya, bukan kalian tuh jangan apa yang saya tulis di copy paste cuman rubah-rubah dikit, jangan. Gunakan bahasa kalian sendiri ya. Jadinya lucu ntar bimbingan saya kok sama semua tulisannya gitu ya. Iya, Pak. Nah, ada A gitu ya atau ada 1 2 gitu kan, 3 4 5 6 7 misalnya gitu ya. Ya. Adapun pada penelitian ini ya permasalahan atau ruang lingkup ya. Ruang lingkup permasalahan ruang lingkup permasalahan yang akan diambil adalah itu ya. Oke? Iya, Pak. Jadi ya. Itu. Jadi permasalahannya apa aja sih di sini? Pertama, bagaimana membuat bak sampah baik, gitu kan? Terus bagaimana membersihkan
bak sampah. Dan terus yang lainnya itu ya. Ngerti nggak? Ya ada Iya, Pak. berapa di sini. Nanti yang diambil cuman yang poin berapa gitu ya. Ngerti? Pak. Halo? Ya, Pak. Iya, Ngerti, halo, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Ngerti, Pak. Jadi jelas nih, kita tahu nih tidak bahas lebih mengenai bank sampah yang bekerja sama dengan ini apaan begini, kita nggak tahu juga ini ya. Oke. Jadi permasalahannya ada di sini, kita batasi kepada yang mana nanti. Ya. Mutia yang mana nih? Membuat bak sampah yang baik dibahas nggak? Iya. Iya pasti dibahas. Bagaimana membersihkan bak sampah? Iya. Iya. Nanti cari grand teorinya ya. Iya, Pak. Pengelolaan sampah. Tanya sama mahasiswa TL ya. Iya, iya. Oke, gitu ya. Ngerti ya? Lanjut ya. Tujuan penelitian. Apa sih tujuannya? Apa? Apa, Pak? Tujuannya kira-kira ini, Mutia apa nih? Itu menghasilkan rancang bangun kota sampah pintar. Oke. Yang namanya tujuan, ya perhatikan. Yang namanya tujuan pasti adanya di ujung. Ngerti nggak? Iya, iya. Akhirnya tuh seperti apa sih itu namanya Tujuan. tujuan gitu. Tujuan saya sampai Blok M. Ya bagaimana saya menuju ke Blok M gitu loh. Ketika saya sampai di Blok M, berarti tujuan saya berhasil nggak? Berhasil, Pak. Berhasil. Berhasil. Kalau saya sampai cuma di USNI, Nggak berhasil. nggak berhasil. gagal gitu loh ya. Nah, nyatakan di sini bahwa nanti penguji melihat, oh ini akhirnya seperti ini loh gitu. Jadi tujuan ini nanti di terakhir harus bisa tercapai. Akan terlihat nanti setelah selesai di sidang, nih mau di sidang skripsi ya, bukan sempro ya. Iya. Pasti akan terlihat tujuannya ini lihat, oh ya udah nih tujuannya berhasil gitu loh. Kalau di sempro ya, tujuan penelitian ini kan masih menjadi pertanyaan. Oh nanti bakal begini gitu loh, ya kan? Iya. Tapi kalau di sidang proposalnya, oh sudah begini gitu. Ya, oke ya, tujuan penelitian mengerti ya? Ngerti, Oke. Pak. Di sini jangan terlalu panjang lebar, ya cukup terang aja. Misalnya kalau Mutia tujuannya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini jangan diharapkan ya akan menghasilkan gitu ya, Akan menghasilkan. ya akan menghasilkan suatu alat berupa kotak sampah pintar gitu ya dengan kemampuan ABC gitu aja. Oke? Iya, Pak. Ngerti ya? Oke. Penggunaan apa manfaatnya? Ganti manfaat ya kali ya? Ada masih ini sini. Manfaat penelitian ya. Iya, Pak. Setelah kotak itu nanti jadi, kira-kira manfaatnya apa? Ya. Manfaat itu akan ada kalau tujuannya tercapai ya. Kalau tujuan tercapai ya, nah di sini berarti apa? Manfaat penelitian. Dengan adanya kotak sampah pintar ya diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan ya dapat titik 2 1 meningkatkan kinerja gitu ya, diharapkan dapat gitu ya. Iya. Oke, sampai sini ya. Penelitian ini diharapkan dapat
Dengan penelitian ini diharapkan dapat, ya, ada kata-kata diharapkan. Ya, ngerti? Ya, Pak. Diharapkan, jangan penelitian ini dapat, jangan, tapi diharapkan, ya. Satu apa? Bukan menambahkan wawasan kemampuan berpikir, ya. Nah, kalau ini misalnya mempermudah misalnya, mempermudah masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nggak tahu lah saya ini ya, dengan ada kotak sampah pintar ini, apakah ini manfaatnya saya nggak tahu ya. Membedakan sama apa ya, masyarakat jadi mampu ini, ya, Iya, Pak. ya apa iya, ya kan, mempermudah mengumpulkan sampah dalam pekerjaannya, ini apa, ya. Misalnya yang kedua, misalnya meningkatkan kinerja pengelola sampah. Misalnya gitu kan? Halo? Ya, Ya, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Apalagi meningkatkan kinerja. Ini umum ya, nanti bisa lebih cepat, lebih tepat gitu ya. Iya, Pak. Kemudian apa? Apa ya? Mendapatkan data Secara real time. dari kegiatan pengelolaan sampah gitu. Karena pakai IOT, nanti datanya tuh hari ini siapa yang ambil, sebanyak berapa kilo. Nanti bisa mendapatkan data statistik secara otomatis. Sampah itu apa, sebagai sumber data ya. Sebagai sumber data ya. Atau menyediakan ya. Menyediakan sumber data operasional dari kegiatan pengelolaan sampah misalnya. Ini enggak lah nih yang demam berdarah ini apa ini? Ya. Gitu loh, ngerti nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi Pak. semua ini manfaatnya kita bayangkan kalau alat yang kita buat tuh jadi, penelitiannya selesai, manfaatnya apa gitu loh. Ya. Iya, Pak. Dampaknya kalau penelitian kita digunakan itu seperti apa. Tapi karena kita tidak sampai kepada ini, maka di sini tulisannya diharapkan. Kalau nggak ada ini gimana? Nanti ditanyain. Kalau nggak ada ini, dengan penelitian ini dapat, ditanyain nanti pasti akhir. Coba buktikan bahwa ini memudah masyarakat, susah kan? Oh iya. Coba buktikan kalau bahwa kinerja pengelola sampah itu jadi meningkat, apa buktinya? Nggak ada. Ya. Nah, kalau di sini diharapkan. Ya, artinya kita membuka peluang bahwa dengan adanya penelitian kita ini, maka akan ada keuntungan-keuntungan yang terjadi di lokasi penelitian. Ya. Gitu. Baik, itu ya. Habis lagi waktunya. Ya. Masih bisa dengar? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih. Landasan teori itu ada yang mau beli nggak tuh? Ituan. Ini ya. Susu apa itu? Landasan teori. Tinjauan pustaka aja ya. Oke, bicara di sini penelitian terdahulu ya. Landasan teori, ini definisi rancang bangun. Landasan teori, 1. Definisi rancang bangun sistem tong sampah iot. Di sini apa ini B1 ya?
B1 maksud kamu ya? Oh, B1 B. itu ya, Pak. 1 berarti di sini rancang bangun. Kemudian B1, 2. Ini kan definisi rancang bangun sistem kotak sama pintar berbasis iot kan? Oke, rancang bangun apa gitu kan? Iya, Pak. Sistem. Ya, kalau dia nggak ada sistem rancang bangun kotak sampah ini nggak usah ada sistem. Kotak sampah pintar. Gitu kan? B1, 3. IOT, Internet of Things. Gitu, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini nanti ya setelah selesai di Internet of Things disimpulkan. Jadi definisi rancang bangun kotak sampah pintar berbasis iot adalah bla 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 gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, saya nggak tahu ini masuknya kemana ya. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sih. Ini umpamanya masuk sini ya. Ya, Mut ya. Iya, Pak. Oke, umpamanya ini masuk sini kan. Selesai di sini. Ini gimana sih, Mut? Kamu nulisnya aneh banget dah. Ya. B1 selesai ya. Sampai B1, 3. Selesai, gitu kan? Apa ini? Bingung saya ini bikin ininya bagaimana bisa begini ya, Mut ya? Apa, Pak? Iya, kamu bikin apa namanya bikin dokumen ini nggak sesuai dengan tata cara ini ya nih jadi ngawur-ngawur jadinya. Kamu kopas-kopas atau gimana sih? Enggak, Pak. Saya nggak kopas. Nggak kopas, kok kayak ada tanda-tanda begini deh. Oh, itu saya bikin pakai heading, Pak. Jadi bisa pakai heading. Jadi bisa apa ngeling. Nggak usah lah, nggak usah pakai link-linkan ya. Soalnya kemarin saya diajarin Pak Teguh pakai kayak gitu, Pak. Makanya saya ikutin. Pakai link maksudnya link apa? Itu kan ada, coba Bapak klik view. Ada pakai navigation pen gitu. Oh, nanti aja itu di apa namanya pakai table of content aja, ngerti saya maksudnya. Ya udahlah ya. Ya pokoknya sampai Internet of Things udah dijelaskan gitu kan. Ya, di sini berarti dengan penjelasan gitu ya. Di atas maka dapat ditentukan bahwa definisi dari rancang dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dari rancang bangun bla 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 iot gitu kan adalah bla 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 gitu loh, ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti yang B1 ini selesai nggak? Selesai. Selesai yang B1 ini. Ya. Nah, kemudian di sini B2 ya. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, ngerti? Ya, ini grand teorinya nih ya. Pengelolaan sampah itu bagaimana tadi? Ya. Ini sumbernya harus jelas ya. Jangan dari wiki nih, ya. Buku pengelolaan sampah itu bagaimana ya? Udah? Kalau dari web nggak boleh ya, Pak? Bukan nggak boleh dari web itu pertanggungjawabannya gimana kamu?
nggak bisa ditanggungjawabkan. Kalau nggak ada, benar-benar nggak ada, ya bisa aja ada referensi dari misalnya dari white paper gitu ya. Tapi sumbernya pun nggak boleh ngasal, oke? Dan tidak bisa dikatakan itu benar 100% nanti jadinya ya. Pengolahan sampah cari bukunya ya. Oke? Iya, Pak. Karena nanti pengolahan sampah itu yang akan diterapkan dari kampung kebun kopi tadi itu ya, apa pondok kopi tahu apa kopi gitu ya. Ah itu bagaimana maunya gitu loh, ngerti nggak? Iya, Pak. Oke, ini berarti B 3 ya. Iya. Metode pengembangan sistem. Ya, di sini jangan pakai waterfall dulu nih ya. Jelaskan metode pengembangan sistem itu ada apa aja. Kemudian kenapa kita menggunakan waterfall ya. Baru kasih di situ metode waterfall itu apa aja ada ini ya. Gambarnya mana? Kan ada gambarnya tuh. Iya. Ya. Ada gambarnya. Nah, kalau dikit gini nih, ini kelihatan nih kalau kamu itu nggak ngerti. Pokoknya kalau dikit banget tuh jelasinnya kayak gini, dikit ya. Ini jelas nih penguji tahu dia, kamu nggak ngerti apa-apaan ini. Kalau ditanya ntar, ini requirement gathering dan analisis itu apa ya? Masih nggak ngerti. Apa outputnya? Makanya di sini kamu harus tuliskan semua, jadi kamu kelihatan ngerti. Desain contoh ya, desain dan tahun ini mengembangkan hasil ini. Ini apaan kalau ditanya? Nanti kamu desainnya gimana? Dari mana? Desain itu sampai kelihatan. Contoh desain perangkat keras, contoh desain perangkat lunak, gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya dari sumbernya dari mana nih? Cari ya dari buku apa? Buku software engineering ya. Buku analisa dan perancangan sistem. Kalau bahasnya dari requirement gathering and analysis. Ya. Oke ya. Ini integration dan testing ini maksudnya apa ya nanti? Nggak ngerti kamu dijelasin. Ya nanti modul-modul yang udah dibuat Pak, itu nanti kita coba masukin ke dalam sistem yang mau kita jalankan. Dites di situ integration. Nah, kalau kamu cuma nulis segini, bisa dipastikan kamu nggak ngerti nanti. Ya, kasih contohnya. Oke? Usahakan di landasan teori ini ada contoh-contohnya untuk mempertegas bahwa kalian tuh memahami teorinya. Ya, oke ya. Ini berarti B4. 4. Oke ya. Nah, kemudian ini metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian ini waktu dan tempat penelitian. Dirinci waktunya ya. Waktunya nanti di bawah ada waktu penelitian dilakukan dari mulai bulan Maret 2020 penelitian dilakukan, dibuat tabelnya ada bagaimana penelitian itu dilaksanakan ya, dibuat ya tabelnya ya. Kegiatannya apa, dilakukan pada bulan apa, minggu keberapa gitu ya. Desain penelitian nggak usah. Metode pengumpulan data, yalah terserah lah. Ya, ini jenis data nggak ada. Populasi dan sampel nggak ada. Metode analisis kerangka berpikir ini mana ini yang lama ini kayaknya.